Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun memperingatinya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, marilah kita ucapkan sholawat kita kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Tahukah kalian kenapa tahun kelahiran Rasulullah SAW disebut sebagai tahun gajah ataupun Al-Fil? Karena pada tahun itu Raja Abrahah yang berasal dari Yaman datang dengan membawa bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun tujuannya itu tidak membuahkan hasil ataupun sia-sia karena Raja Abrahah dan tentaranya habis dilempari batu kerikil oleh burung yang berbondong-bondong. Kejadian ini ataupun kisah ini terdapat dalam Quran surah Al-Fil dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Lalu dia pun mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu kerikil yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin yang terhormat rahimakumullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Rasulullah yang terdapat dalam dirinya tauladan bagi umat manusia dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala serta hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bukan hanya teladan yang baik itu saja terdapat dalam diri Rasulullah sebagai contoh untuk kita, namun terdapat dalam bermacam-macam bidang seperti dalam hal berdakwah, politik, bisnismen ataupun memimpin perang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memilih Rasulullah sebagai tauladan yang baik bagi kita sebagai umat manusia. Kemudian dalam hal sebagai contoh, Rasulullah memang sama kodratnya dengan manusia, namun yang dicontoh dengan yang mencontoh itu tentu berbeda kualitasnya. Seperti misalnya kita bisa tidur dan Rasulullah juga bisa tidur, namun di antara tidur kita dengan tidurnya Rasulullah itu memiliki perbedaan, yaitu dimana ketika Rasulullah saat tidur matanya bukan hanya sekedar terpejam, namun hatinya juga ikut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang terhormat rahimakumullah,
Kedatangan ataupun kelahiran Rasulullah SAW ke dunia ini bukan hanya sekedar mengubah kejahilan bangsa Arab yang pada saat itu menyembah berhala kepada jalan kebenaran seperti yang sekarang ini, namun juga mengubah tatanan yang bertolak belakang dengan agama Islam pada masa itu. Kegigihan Rasulullah ini sangat mengubah sekali kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab pada masa itu. Seperti yang dulunya menyembah berhala, itu sudah dilarang keras oleh Rasulullah, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi dalam agama Islam ini sendiri. Seperti dalam hal hukum, yaitu hukum yang dipakai dalam agama Islam itu merupakan hukum qisas. Kemudian ada dalam hal budaya, serta banyak sekali, sehingga agama Islam itu pun ketika dia tersebar itu sangat cepat sekali dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian dalam bidang perniagaan, Rasulullah merupakan sosok yang sangat jujur dalam hal berniaga. Ia sudah mulai berniaga ketika umurnya masih 9 tahun. Hal itu terjadi karena Rasulullah itu merupakan sosok yang memiliki sifat yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik, sehingga ia menanamkan ini dalam dirinya sendiri, kemudian mempraktekkannya dalam hal berniaga ataupun mengamalkannya, sehingga ketika yang biasanya ketika orang berdagang itu orang akan meletakkan yang bagusnya itu di atas, kemudian yang busuk-busuknya itu berada di bagian paling bawah. Sementara Rasulullah berdagang sangat jujur. Ya, dia berdagang ya apa adanya, apa itu ya itulah yang akan didagangkan gitu. Dia malah meletakkan yang busuk yang di atas yang akan terlihat oleh orang sendiri, kemudian hingga dilihat ke bawah nanti itu akan terlihat yang baik saja. Dalam hal berniaga tersebut, Rasulullah pun mendapat gelar Al-Amin yang berarti terpercaya, yakni terpercaya karena kejujurannya. Sehingga dalam hal tersebut, seorang Siti Hadijah pun jatuh cinta terhadap Rasulullah SAW. Kemudian menikah dengan Rasulullah. Kesungguhan kita dalam mengikuti Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik bagi kita secara utuh dan mengarungi segala perjuangan dan kegigihan Rasulullah SAW, apalagi yang namanya dalam hal peperangan. Banyak sekali peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak membuat para umat Islam menyerah, namun membuat umat Islam itu sendiri semakin berkobar semangatnya untuk memperluas wilayah Islam, untuk memajukan Islam, dan alhamdulillah itu tercapai gitu, sehingga sekarang umat Islam itu tersebar luas gitu. Jadi intinya apabila kita mau untuk merubah hidup kita, pasti itu akan terjadi gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Hadirin yang berbahagia, begitulah sekiranya peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Besar harapan saya untuk kita semua sebagai umat Islam yang memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Semoga semakin menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa kesenangan kita semakin sering bersolawat terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dimanapun keberadaan kita sebagai umat Rasulullah SAW kelak diakui nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pada akhirnya
Tiada gading yang tak retak dan tiada satupun yang sempurna. Pasti ada cacat dan celahnya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semuanya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian semuanya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.